Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, pertama marilah kita panjatkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan ridhonya, sehingga kita semua bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita harta yang banyak dan barokah. Agar Allah mencurahkan kepada kita rizki yang luas dan maslahah untuk kemaslahatan kita, baik ketika kita hidup di dunia maupun ketika nanti kita hidup di akhirat. Insyaallah barokah bacaan ini, segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man kanat lahu hajatun, dan barang siapa yang mempunyai suatu hajat, suatu kepentingan, misalnya kita butuh dana yang besar untuk membangun rumah, atau untuk membeli kendaraan, atau mungkin untuk biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Walam yakun lahu sababun yadkhulu minhu rizqu, sementara ia tidak mempunyai usaha yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki itu kepadanya. Misalnya ia sedang dalam keadaan pengangguran, atau mungkin ia di PHK, diputuskan hubungan kerjanya dari tempat di mana ia bekerja, atau mungkin dia pertamanya punya usaha tapi bangkrut sehingga dia tidak punya apa-apa sama sekali. Sementara di sisi lain dia dituntut dengan banyaknya kebutuhan yang selalu mewarnai hari-harinya. Nah, ketika hal ini terjadi, falyadhkur ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq salasata alafi marratin, maka hendaklah ia mewiridkan bacaan ya kafi, ya ghani, ya fattahu, ya razzaqu sebanyak 3000 kali. Ya kafi artinya wahai zat Allah yang maha mencukupi. Ya ghani, wahai Allah yang maha kaya. Ya fattahu, wahai Allah yang maha membuka. Ya razzaqu, wahai Allah yang maha memberi rizki. Artinya, kata pengarang kitab ini, ketika seseorang membutuhkan dana yang besar untuk keperluan apa saja, sementara di sisi lain ia tidak punya usaha yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki itu kepadanya, maka ia dianjurkan membaca ya kafi, ya ghani, ya fattahu, ya razzaqu sebanyak 3000 kali. Nah, kapan waktu bacaannya?
ba'da qiraati ayatil kursiyyi bi'adati hurufihal mi'ati wassab'in, setelah ia selesai membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali. Jadi pertama membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, dilanjutkan dengan membaca ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaqu sebanyak 3000 kali. Ini waktunya paling lama 2 jam. Namun perlu disadari bahwa kuat dan tidaknya kita dalam mengamalkan satu amalan sebenarnya bukan tergantung dari besar kecilnya hajat, tapi tergantung dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun besarnya keinginan kita untuk mengerjakan wasilah ini, kalau Allah tidak menghendaki kita, maka kita tidak akan mampu melaksanakannya. Nah, ketika amalan ini dilakukan, apa faedahnya? Fa innahu yastaghni biidznillahi ta'ala, maka yang bersangkutan akan diberikan kekayaan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaftahu alaihi ma yuhibbu minal musabbibat, dan Allah akan membuka kepadanya jalan usaha yang menjadi penyebab datangnya rizki itu kepadanya sesuai dengan hobinya, sesuai dengan profesinya. Allah akan datangkan kepadanya usaha yang sesuai dengan profesi orang itu, yang sesuai dengan bakat orang itu, di mana usaha tadi bisa menjadi penyebab datangnya rizki itu kepadanya, sehingga kehidupannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dianjurkan bacaan ini sebelum kita memulai, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Jadi kita bangun di waktu malam, kita ambil wudhu, kita pergi ke tempat yang suci seperti musholla atau masjid atau kamar yang suci yang sekiranya tidak ada orang lain di sana. Kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat sunat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Dilanjutkan dengan membaca ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaqu sebanyak 3000 kali. Dan setelah selesai ditutup dengan doa di bawah ini sebanyak 70 kali. Doanya tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini dibaca sebanyak 70 kali. Amalan ini kita lakukan minimal 7 malam atau 21 malam atau 41 malam, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengamalkannya. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.